dan salam hangat untuk kita semua. Apa kabar angkatan 48 MI Nur Rahmah? Masih semangat? Masih kuat joget? Masih bisa move on? Wah, gak kerasa ya. Akhirnya kita sampai juga di ujung perjalanan ini. Tapi jangan sedih dulu, karena malam ini bukan buat melo-meloan, tapi buat raih semua kenangan indah kita bersama Madrasah Tercinta MI Nur Rahmah. Bener gak Kanada? Bener banget, malam ini kita gak cuma kumpul buat bilang dadah-dadah, tapi juga buat saling berbagi momen terakhir yang manis, lucu, nyeni, dan sedikit dramatis juga gak apa-apa ya. Jadi, welcome to our farewell party angkatan 48 MI Nur Rahmah. Tema malam ini adalah jejak langkah kenangan tak terlupa, dan kita bakal suguhkan penampilan seni dari kita, oleh kita, untuk kita. Yuk siapin hati dan mata kalian buat pertunjukan yang wow ini. Sebelum kita mulai dengan gemerlap pertunjukan, mari kita buka dengan sesuatu yang menenangkan hati. Dengan penuh hikmat, mari kita simak Syarhil Quran yang akan membuka malam kita dengan cahaya kebaikan. Kepada Alvin dan kawan-kawan, beri tepuk tangan yang meriah. Air ngalir ke alam murah, rimbun pohon tempat berteduh. Khalifah bukan hanya anugerah, namun tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Burung merpati terbang rendah, hingga sebentar ranting jambu. Meski ilmu setinggi gunung sudah, tetaplah rendah hati selalu. Naik perahu di pagi hari, air tenang tak berombak. Alam baik hiasan diri, disayangi teman, dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan akhlak sepanjang masa, hingga ajarannya menjadi benteng bagi kita semua menghadapi zaman yang penuh halu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat para alim ulama wa nahusu bidzikri, pengasuh Pondok Pesantren Nur Rahmah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nur Rahmah yang bijaksana, laksana, pelita di tengah gulita, Kepala MI Nur Rahmah dan Dewan Guru. Dalam teduhnya bimbinganmu, terukir karya tercurah ilmu. Langkah kami menampak maju berbekal visi yang kau titipkan. Pada restu Engkau bukan hanya pemimpin, tapi penanam benih kebaikan yang tumbuh subur menjadi
menjadi pohon tempat berteduh harapan dan masa depan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato syahril Quran dengan tema Manusia sebagai Khalifah, larangan sombong dan keutamaan akhlak. Tema ini merujuk pada 3 bagian penting dalam Al-Quran, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34, Surah Al-Isra ayat 37, dan Surah Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qul inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Kita ditugaskan sebagai khalifah di bumi, pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi ini dengan keadilan dan kebaikan. Namun dalam ayat berikutnya, Allah menunjukkan bahwa ilmu adalah keunggulan utama manusia atas makhluk lain. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Malaikat pun tidak tahu, tapi Adam manusia pertama diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam kitab sucinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan sombong dan termasuk golongan kafir. Iblis bukan tidak tahu perintah Allah, dia tahu, dia paham, tapi kesombongannya membuat menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini belajar ilmu saja tidak cukup. Ilmu harus disertai akhlak dan ketaatan. Jika tidak,
ilmunya justru bisa menyesatkan. Allah berfirman surah Al-Isra ayat 37 sebagai berikut. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan sanggup setinggi gunung. Ayat ini adalah peringatan bagi manusia agar tidak berlaku sombong. Berjalan saja dilarang dengan gaya kesombongan, apalagi berbicara dan berindak sombong kepada orang lain. Sombong adalah pangkal kehancuran sebagaimana yang terjadi pada iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang kita banggakan, ilmu, jabatan, kekayaan, semuanya hanya titipan. Kita tidak bisa menembus bumi, kita tidak bisa menjulang seperti gunung. Maka bersikap rendah hatilah, karena itu tanda orang berilmu yang benar. Surah Al-Qalam ayat 4 menjelaskan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar berada di atas akhlak yang agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang yang paling berilmu, tapi beliau juga adalah yang paling berakhlak mulia. Inilah teladan terbaik kita. Coba kita bayangkan jika ilmu kita tinggi, tetapi kita kasar dalam berbicara, angkuh dalam bersikap, dan menyakiti orang lain dengan lisan atau perbuatan. Maka semua ilmu itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Akhlak Nabilah yang menaklukkan hati manusia, bahkan musuh-musuhnya pun akhirnya luluh karena akhlak beliau. Maka akhlak adalah pakaian orang beriman. Ia lebih tinggi daripada gelar dan status. Hadirin yang dimuliakan Allah, melalui 3 rangkaian ayat tadi kita mendapat pesan utuh dari Al-Quran. Kita adalah khalifah di bumi. Manusia memiliki kedudukan tinggi namun juga amanah besar. Kesombongan adalah musuh terbesar akhlak dan bisa menggugurkan nilai ilmu. Akhlak adalah mahkota manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW dipuji bukan karena harta atau jabatan, tapi karena akhlaknya. Karena ilmu tanpa akhlak hanya akan membawa kehancuran. Tapi akhlak, meskipun tanpa banyak ilmu, bisa menyelamatkan dan membimbing kita ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kelas 2 MI Nurul Rahma untuk acara selanjutnya, yaitu pembagian hadiah untuk